lagi di cara berpikir teologi semu yang selalu menggunakan hati, akal, dan pikiran. Kali ini akan bercerita tentang pelet. Gunakan hati, akal, dan pikiran untuk menonton video ini. Selamat menyaksikan. Pelet adalah satu ilmu yang membuat manusia lain, laki atau perempuan, jatuh cinta. Ilmu pelet ini dibuat oleh seorang dukun atau spiritualis yang visioneri atas dasar ingin membantu manusia lain yang kurang percaya diri atas kekurangan dan kelebihan dirinya, atau dengan maksud tertentu yang berhubungan dengan cinta, seperti 1. Untuk menarik cinta manusia lain dari pasangannya. 2. Membuat lelaki hidung belang menjadi pelanggan tetap dan mau mengeluarkan uang banyak kepada perempuan yang terpaksa menjual dirinya. 3. Merebut cinta anak buahnya apabila dia menjadi seorang pemimpin. 4. Merebut cinta atasannya atau teman sekerjanya apabila dia menjadi seorang pekerja. 5. Seorang marketing untuk memikat agar mau membeli apa yang ditawarkan. 6. Seorang istri agar suaminya tidak mencari perempuan lain di luar rumah dan selalu ingin pulang, ingin melihat istri yang dicintainya. 7. Untuk usaha atau dagang agar pelanggan tidak berpindah ke tempat lain. 8. Seorang dokter memikat pasiennya karena ada manfaatnya juga untuk kesembuhan dari si pasien, karena apabila dia merasa happy berobat ke dokter itu. 9. Seorang guru memikat muridnya agar si murid happy bila diajar dan mau mengikuti apa perintah guru yang dicintainya. Ilmu pelet ini bisa dimasukkan di dalam satu benda. Bendanya berupa apa saja yang diinginkan bagi orang yang memasukkannya. Ini dinamakan susuk. Benda-benda yang biasanya dipakai untuk susuk, yang saya tahu itu berupa emas, jarum emas. Ini akan diselipkan di balik kulit. Berlian atau intan itu biasanya ditaruh di balik kulit atau dimakan. Bunga ros biasanya itu dimakan atau energinya diambil untuk dimasukkan ke dalam tubuh manusianya. Minyak wangi. Kalau minyak wangi ini hanya dimasukkan di dalam minyaknya dan dimanfaatkan bagi orangnya, itu apabila ada keperluan baru dipoleskan ke tubuhnya, di mana yang penting-penting itu. Pemasangan susuk itu biasanya pada manusia itu diselipkan di atas kening ini, di antara kedua alis. Untuk apa? Agar si manusia itu terlihat cantik.
orang tidak akan bosan melihat dia. Di balik, di pinggir bibir atau di kiri kanan. Ini dimanfaatkan apabila manusia berbicara akan selalu dipercaya dan selalu orang tertarik dengan omongannya. Ada yang di balik tangan ini, di telapak tangan ini, atau di sini, atau di sini. Ini biasanya untuk dimanfaatkan apabila si pemakai susuk itu meminta sesuatu akan selalu dikasih. Adalah pula yang ditanamkan di payudara. Bagi seorang perempuan itu biasanya di payudara. Di payudara ini agar orang melihat selalu tertarik dengan payudaranya. Ada yang taruh di bokong, ditanamkan di bokong. Itu biasanya orang selalu ingin melihat bokongnya. Pengguna ilmu pelet dan pengguna susuk pada dasarnya sama, yaitu memanipulasi mata dan pikiran rasa manusia lain untuk tertarik pada dirinya. Ada perbedaan antara ilmu pelet dengan pengguna susuk. Kalau pengguna ilmu pelet, selamanya dia punya. Tapi pengguna susuk itu tergantung bendanya atau tergantung manusianya. Sebab dalam penggunaan susuk itu biasanya ada ketentuan yang tidak boleh dilanggar. Apabila dilanggar, susuk itu akan copot atau hilang dengan sendirinya. Bagi siapa saja yang ingin mempelajari ilmu pelet ini, biasanya ada aturan yang harus dilalui, seperti zikir, puasa, atau disuruh berendam di air. Setiap daerah punya cara atau metode sendiri-sendiri dan punya aturan sendiri. Apabila sudah menjalani aturannya, di terakhir biasanya untuk menutup pelajaran ilmu pelet ini, itu biasanya adalah salah satu makanan yang harus dimakan. Tapi ada juga yang tidak. Contohnya ya pisang mas atau labu, apa aja. Kadang kalau yang pakai penutup itu menggunakan satu benda untuk dimakan, itu biasanya seperti susuk. Apabila dilanggar, ilmunya akan hilang. Kalau yang tidak, dia akan selamanya. Tidak ada aturan. Dan biasanya ada pesan dari gurunya, dari si pemberi ilmu pelet itu. Dia akan dipesankan, janganlah digunakan untuk yang tidak benar. Contohnya, mengambil istri orang atau mengambil suami orang untuk menipu, membohongi banyak manusia lain. Karena apa? Karena orang yang sudah mempelajari ilmu pelet, dia akan disukai semua manusia. Dan omongannya atau pembicaraannya yang selalu dipercaya, manusia lain akan percaya, akan happy apabila orang yang mempunyai ilmu pelet berbicara. Nah, itulah saat-saat itulah manusia yang menggunakan ilmu pelet menjadi baik atau tidak.
bagaimana si pengguna ilmu pelet ini mempertahankan dirinya menjadi baik. Ilmu pelet di dalam pemikiran teologi semu, setiap manusia sudah mempunyai ilmu ini. Tinggal manusianya mau menggunakan atau tidak. Alatnya ilmu pelet dari manusia yang sudah ada yaitu 1. Vis muka, mulut, telapak tangan, tubuh, terakhir kemaluan. Vis muka, semuanya ini harus didasari dengan kasih dan sayang, penciptaan kasih dan sayang. Vis muka yang selalu tersenyum, menampakkan kebahagiaan walaupun keadaan dia susah. Dia harus menampilkan itu. Mulut harus selalu senyum dan harus selalu berbicara yang baik dan menghibur dan memberikan solusi-solusi kepada orang lain. Dasarnya tetap kasih sayang, menciptakan kasih sayang. Telapak tangan, sentuhan kepada manusia lain, ini akan terasa beda apabila dia menyentuh dengan kasih sayang. Yang disentuh akan merasakan sentuhan itu seperti ilmu pelet. Pelukan, sentuhan badan, pelukan, itu juga akan terngiang, teringat selalu apabila manusia lain disentuh atau dipeluk. Terakhir, yaitu kemaluan. Pemberian kemaluan ini ada batasnya. Apabila manusia itu sudah merasakan nyaman, kedua-duanya nyaman, baru diberikannya itu. Dan itu akan teringat selalu sampai seumur hidup. Jadi, manusia sesungguhnya mempunyai ilmu pelet itu, yaitu menciptakan kasih dan sayang kepada semua isi alam ini. Apabila manusia sudah menciptakan kasih sayang ini, dia tidak akan susah. Dia akan banyak teman. Dia akan banyak kekasih. Jadi gunakanlah kasih dan sayang ini tanpa perlu Anda mempelajari ilmu pelet yang tadi. Harus puasa dulu, harus zikir dulu. Walaupun mereka sudah mempelajari ilmu pelet tadi, di dalam kehidupannya pun dia harus bisa menciptakan kasih sayang itu. Walaupun dia punya ilmu pelet, tanpa dia menciptakan kasih sayang, ilmu peletnya tidak akan berfungsi. Jadi lebih baik susah atau dengan mudah kita menciptakan kasih sayang. Tapi ingat, dengan dasar hati yang tulus. Itulah ilmu pelet